Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gan, selamat datang di channel Afgan Iqbal. Channel yang pastinya akan selalu memberikan informasi yang menarik seputar IT Gan. Nah, hari ini seperti yang kita lanjut dulu, saya bakal membahas kultum sedikit ya tentang hukum menggunakan azimat, teman-teman. Buat kalian masih pada bertanya, apa itu azimat? Jadi azimat adalah sesuatu barang yang biasanya disalahgunakan untuk pertama pendatang keberuntungan, ya biasanya kayak begitu. Yang kedua, penolak bala. Yang ketiga, penyembuh penyakit dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya sudah disalahgunakan, teman-teman. Nah, jika kita menggunakan azimat tuh, jadi kita bakal gimana sih gitu? Apa yang bakal kita dapetin gitu? Nah, oke ya, aku bakal kasih tahu dulu. Jika kalau misalnya kita menggunakan azimat, itu adalah termasuk kesyirikan, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena semua hal, sesuatu hal itu akan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jika Allah tidak meridhoi, tidak berbuat, itu pasti tidak akan terjadi, teman-teman. Gitu loh. Jadi kita itu percuma gitu loh, kita minta tolong sama mungkin dukun ya, orang-orang pinter yang dalam kutip dukun gitu. Itu percuma juga, teman-teman. Karena semua itu akan terjadi ya karena kehendak Allah gitu loh. Jadi buat apa gitu loh, yang ada kalian bakal mendapatkan dosa gitu loh. Jadi kita tuh seorang muslim hendaknya itu beriman kepada Allah dan dengan segala ketentuan Allah gitu loh. Kita tuh harus beriman, kita tuh harus bertakwa dan menjauhi larangannya, mendekati hal-hal yang akan mendekati hal-hal yang membuat kita masuk surga gitu loh. Kayak beramal, berpuasa, beribadah, bersolat, ngaji, baca Quran, itu ya hal-hal ini kita tuh lakuin hal itu aja, teman-teman, daripada kita ke dukun itu, teman-teman, karena uangnya juga sayang, teman-teman ya. Daripada kita ke dukun, mendingan kita baca Quran gitu, teman-teman. Nah, hari saya bakal membaca hadis ya. Saya lupa banget, maaf banget teman-teman, ini hadisnya tuh dari surat apa saya lupa, teman-teman ya. Dan saya bakal bacain aja, teman-teman ya, surat Arabnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulannallaha qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradiyallahu bidurin hal hunna kasyifatu durihi au arodani birahmatin wa huna mumsikatu rahmati kul hasbiyallah Allahi yatawakkalul mutawakkilun ya. Artinya dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sadari, yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, kepada berhala-berhalamu, itu dapat menghilangkan kemudaratan itu. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahannya rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Jadi itu adalah artinya, teman-teman ya. Nah, buat kalian juga nanya, teman-teman ya, kan kita ini kan orangnya ini kan manusia ini kan tidak luput dari kesalahan, teman-teman ya. Dan bagaimana itu loh caranya agar kita tuh tidak ketergantungan dengan azimat, teman-teman ya, dengan hal-hal yang kayak begitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, setelah kita mengetahui bahaya azimat, maka hendaknya kita mengantisipasi agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan bertawakallah kepada Allah dan berserah dirinya dan berserah diri kepadanya, gitu teman-teman ya. Jadi daripada kalian ke dukun, teman-teman ya, kalau menurut aku ya lebih baik kita ini beramal gitu, mengaji, sholat, beribadah gitu, bertakwa lah pokoknya, teman-teman ya. Itu lebih baik daripada kita melakukan seperti ini, teman-teman. Ini pertama nambah dosa, kedua kita ini dalam kutip dibodoh-bodohin, dibego-begoin gitu loh.
Karena sebenarnya tuh nggak ada kayak gini teman-teman ya. Jadi semua itu tetap dalam kehendak Allah teman-teman. Jadi mereka itu cuma kayak sok-sok asal baca-baca mantra aja teman-teman. Padahal itu tetap Allah teman-teman ya yang menghendakinya. Misalnya ada yang misalnya kalau misalnya orang makan misalnya ke dukun ya, dia tuh buat cabe, dia tuh bisa jadi bikin orang lain tuh jadi jatuh cinta sama orang yang kedukun itu. Nah itu sebenarnya itu tetap dalam izin Allah gitu loh. Misalnya aku kedukun teman-teman ya, aku tuh misalnya suka sama Vino namanya Vina, ceritanya nama ceweknya Vina teman. Fulan aja tuh, aku suka sama Fulan. Nah aku kedukun. Nah biasanya dukun itu mungkin ada kayak barang-barang atau alat-alat yang nanti biasanya bisa dimakan dan kita nanti di situ bakal dikasih mantra gitu teman-teman. Nah biasanya kalau misalnya kasih mantra itu kita tuh bisa misalnya kita ngasih ke orang yang kita sukain dan tiba-tiba dia jadi jatuh cinta sama kita, dan itu tetap dalam kehendak Allah teman-teman. Begitupun dengan menyembuh penyakit, misalnya aku lagi sakit, ada ibu aku misalnya ibu aku ke mana, ke rumah sakit, bukan. Di sini contohnya itu ceritanya ke dukun teman-teman ya. Ibu aku ke dukun dan misalnya dia itu bawa air minum gitu, dan sama dukunnya itu orang pintar yang itu misalnya diobok-obok airnya, habis itu apa namanya dikumur-kumur, habis itu dibuang lagi ke itunya, habis itu suruh minum ke aku, dan akhirnya aku sembuh. Dan itu tetap dalam kehendak Allah teman-teman. Jadi semua hal yang terjadi itu tetap terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala teman-teman gitu loh. Jadi jangan percaya sama mereka kayak gitu teman-teman. Karena aku yakin kalian tuh lebih pintar daripada mereka gitu loh. Itu teman-teman. Ya mungkin segini aja teman-teman video kultum. Ya ini pas banget nih kultum kuliah 7 menit. Tapi sekarang saya beda. Sektum sekolah 7 menit. Karena kan saya belum kuliah coy. Jadi masih sektum sekolah 7 menit teman-teman ya. Pas banget ini video 7 menit. Ya mungkin segini aja teman-teman. Jangan lupa kita mau subscribe teman-teman di bawah, karena subscribe itu gratis. Dan gak ada rugi kalau tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia itu gratis. Yang susah adalah bagaimana cara bikin kita jadi bahagianya coy. Mungkin segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.